Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Alisa Kotrunada, mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dari Fakultas Humaniora, Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Saya akan membahas hasil resum dari beberapa materi yang disampaikan ketika PBAK berlangsung. Oke, langsung saja. Yang pertama, dari pemateri Wakil Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu Ibu Profesor Dr. Umi Sumbullah MAG. UIN Maliki Malang tahun ini menerima mahasiswa baru sebanyak 3.751 orang dari peminat 78.430 orang yang diterima melalui 5 jalur, yakni SNMPTN, SBMPTN, SPAN PTKIN, UMPTKIN, dan jalur mandiri. UIN Malang memiliki 7 fakultas, yakni Fakultas Syariah, Humaniora, Psikologi, Ekonomi, Saintek, Kesehatan, dan Ilmu Kedokteran. Berdasarkan rencana pengembangan atau rencana strategis, kampus ini berada pada tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, program-program yang mendukung upaya-upaya internasionalisasi universitas selalu mendapatkan dukungan, di antaranya berbagai event akademik internasional seperti penambahan jumlah siswa internasional. UIN Malang mempunyai hampir 500 mahasiswa asing dari 34 negara. Kampus ini juga mendesain kurikulum berwawasan internasional serta memperbanyak program studi yang tersertifikasi maupun yang terakreditasi internasional. Beliau bilang bahwa kita sudah tepat dan benar memilih kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang karena kita harus memiliki kelebihan dalam menyelenggarakan pendidikan, melakukan integrasi, menyelenggarakan pendidikan tinggi yang integratif di dalam memadukan sains dan Islam. Jadi ada integrasi keilmuan dan ada integrasi kelembagaan. Integrasi keilmuan itu adalah memadukan antara sains dan Islam, sedangkan integrasi kelembagaan itu memadukan pendidikan tinggi dan pendidikan pesantren untuk membentuk karakter mahasiswa. Oleh karena itu, kampus kita ada Ma'had Al-Jami'ah sebagai pusat pengembangan karakter ulul albab, khususnya 2 pilar dari 4 pilar, yaitu kedalaman spiritual, keagungan akhlak, kemudian keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Selanjutnya, untuk materi yang kedua, yakni dari pemateri Ibu Dr. Hajah Ilvi Nurdiana, SAG MSI. Beliau berpesan kepada para calon pemimpin masa depan bahwa pertama, pemimpin besar bukan orang yang pandai merangkai kata-kata, tapi orang yang mampu melaksanakan apa yang dikatakannya. Karena itu, belajarlah melaksanakan tanggung jawab sesulit apapun. Yang kedua, pemimpin sejati bukan orang yang hanya mampu memprovokasi dan mudah terprovokasi, tapi yang mampu membangun jati diri dan memotivasi diri sendiri. Karena itu, temukan jati diri Anda. Yang ketiga, pemimpin yang baik adalah orang yang mampu membuka pintu masa depan bagi orang lain, bukan orang yang selalu mencari kesalahan pihak lain. Karena itu, belajarlah mengedepankan positive thinking, jangan selalu menyalahkan orang lain. Terakhir, pesan beliau, pemimpin masa depan adalah pemimpin yang mengedepankan prestasi-prestasinya, bukan orang-orang yang membakar alma maternya. Karena itu, jaga nama baik kampus kita, torehkan prestasi baik tingkat nasional maupun internasional. Kedepankan kesantunan dan akhlakul karimah. Mulai tahun ini, 2021 sampai 2025 merupakan masa atau periode untuk mencapai pengakuan atau rekonsiliasi dan reputasi internasional. Tentu saja ini bukan sekedar kata-kata,
Tapi ini merupakan hal yang harus dicapai dengan jeripaya yang luar biasa oleh semua pihak. Bukan hanya rektor, wakil rektor, tetapi dekan mahasiswa, dosen, dan karyawan semua berpartisipasi secara bersama-sama untuk mencapai reputasi internasional. Tentu saja harus mencapai reputasi nasional dan regional. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang termasuk Top 10 Islamic University tingkat dunia tahun 2020. Prestasi-prestasi yang luar biasa tadi tidak banyak dimiliki semua PTKIN atau UIN. Dan ini sudah diupayakan dengan jeripayah kalau sudah mempunyai prestasi-prestasi yang membanggakan baik di tingkat regional, nasional maupun internasional, maka akan diterima di dunia kerja dengan mudah. Karena itu, semuanya kualitas di perguruan tinggi merupakan upaya dalam pengelolaan manajemen kampus kita agar mahasiswanya, lulusannya diterima dimanapun dan berhasil untuk meraih prestasi yang luar biasa. Kemudian, dalam rangka proses pembelajaran untuk mencapai visi, UIN Malang mencetak lulusan yang ulul albab diharapkan memenuhi kriteria. Yang pertama, mempunyai kedalaman spiritual. Ini bisa didalami ketika di ma'had. Kemudian kelulusan ilmu dan kematangan profesional. Ini bisa didapat di fakultas. Dan keluhuran akhlak bisa didapat dari Ma'had Al-Jami'ah maupun Ma'had Al-Ali. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu saya akan membahas tentang Ormawa, organisasi mahasiswa yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang pertama, DEMA atau disebut juga dengan Dewan Eksekutif Mahasiswa, merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif di level lingkungan universitas maupun fakultas. Fungsi DEMA yaitu sebagai pelaksana program kemahasiswaan sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksi kemahasiswaan tingkat universitas. Kemudian tugas-tugasnya meliputi melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa Universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di dalam lingkup universitas. Dan yang terakhir melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Kemudian ada kementerian-kementerian DEMA, yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik, Kementerian Agama, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, kemudian Kementerian Komunikasi dan Informasi. Selama periode ke depan, DEMA memiliki beberapa program kerja, yaitu Sahabat Desa, untuk meningkatkan kepekaan mahasiswa dengan masyarakat. Yang kedua, Sapa Sekolah, yaitu untuk mempromosikan kampus kepada sekolah dan melatih kepemimpinan. Dan yang terakhir, Sosial Politik. Ada sosial politik yaitu diskusi dengan parlemen yang ada di Indonesia. Kemudian Ormawa yang kedua yaitu SEMA atau Senat Mahasiswa, merupakan lembaga legislatif yang berada di bawah naungan universitas yang mengordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA yaitu ada advokat, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Tugas SEMA diantaranya mengawasi dan mengontrol DEMA Universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA Universitas, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai. Adapun agendanya yaitu memfasilitasi aspirasi mahasiswa, kemudian mengesahkan peraturan DEMA. Wewenang SEMA antara lain membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden mahasiswa, menanggung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. SEMA juga mempunyai beberapa komisi, diantaranya Komisi Advokasi dan Hukum,
yaitu untuk mengadvokasi seluruh mahasiswa dan fasilitas. Yang kedua, Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan, yaitu untuk mengawal ormawa di seluruh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang ketiga, Administrasi dan Keuangan, yaitu pembuatan peraturan administrasi. Dan yang keempat, Informasi dan Komunikasi, yaitu alat publikasi terkait kinerja Senat Mahasiswa. Dan jika kita ingin bergabung dengan DEMA ataupun SEMA, kita harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu IPK harus minimal 3, memiliki SK kepengurusan Ormawa, siap terikat dengan DEMA Universitas, kemudian mahasiswa aktif UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Selanjutnya ada UKM atau Unit Kegiatan Mahasiswa. Di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 14 UKM, diantaranya UKM Menwa atau Resimen Mahasiswa, kemudian UKM Pramuka, UKM PMI, UKM Paduan Suara Gema Gita Bahana, UKM Seni Religius, UKM Teater Komedi Kontemporer, UKM Mapala Tursina atau Organisasi Pecinta Alam, UKM Junior atau Unit Olahraga, UKM Kopma Padang Bulan atau Koperasi Mahasiswa Padang Bulan. Kemudian ada UKM Komus, yaitu Komunitas Musik Studio 3. Selanjutnya ada UKM Taekwondo, UKM Jepret Club, UKM Simfoni, UKM LKP 2M, dan UKM UAPM Inovasi. Kemudian materi yang terakhir yaitu dari pemateri Bapak Muhammad Hasanuddin Wahid, MHum, anggota DPR RI yang bertemakan Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia yang Tangguh. Tantangan untuk saat ini yaitu tingkat pemahaman tentang COVID ini rendah. Efek pandemi membuat masyarakat Indonesia yaitu turunnya perkembangan ekonomi, bahkan tidak hanya di Indonesia, tapi di luar sana juga ada. Dan alhamdulillah sekarang perekonomian Indonesia mulai membaik kembali. Ketika COVID naik, maka perkembangan ekonomi turun. Begitupun sebaliknya, ketika COVID turun, maka perekonomian kembali naik. Problem-problem yang terjadi pun banyak. Banyak anak yang putus sekolah, banyak orang tua yang mengeluh tidak dapat mengajari anaknya. Untuk itu sekarang kita lakukan kolaborasi Hexa Healing untuk menyelesaikan masalah pandemi COVID dan perekonomian. Kolaborasi ini sangat dibutuhkan karena tanpa adanya kolaborasi sangat sulit untuk menyelesaikan masalah ini. Karena kemajuan teknologi, juga pelajar lebih sering memegang smartphone daripada buku. Karena untuk saat ini yang tidak bisa menggunakan HP, maka dianggap tidak tahu apa-apa. Bahkan orang yang tidak dapat menguasai IT, dialah yang akan dikuasai IT. Diharapkan mahasiswa UIN dapat menguasai IT agar bisa menguasai dunia. Diharapkan berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan agar mengurangi tingkat pengangguran, menjadi kekuatan sosioteknopreneur, menyelesaikan permasalahan sosial dengan teknologi dan entrepreneur agar mengurangi mahasiswa pengangguran dan menjadi kekuatan pusat agama Islam yang ramah bukan marah, merangkul bukan memukul. Inilah yang harus dilakukan UIN Malang agar tidak tertinggal selangkah sejarah. Sebagai mahasiswa UIN harus menjadi generasi unggul dengan melakukan memiliki keagungan moral dan spiritual. Cenderung ilmu pengetahuan, mengikuti banyak organisasi dan membaca buku, HP berisi e-book, mau hidup menguasai dunia dengan ilmu, menguasai akhirat dengan ilmu, menguasai keduanya pun dengan ilmu. Mempunyai digital quotient, kecerdasan digital, sharing sebelum share, memanfaatkan kemajuan digital, menjadikan lapangan kerja dan entrepreneurship menjadi karakteristik utama, yaitu kesolehan sosial yang dapat membuat perubahan dengan mengikuti organisasi luar maupun dalam. Jangan pernah minder menjadi mahasiswa UIN. Jika kita serius belajar, maka kita akan sukses. Sudah terbukti dari alumni-alumni di UIN.
kenalkan pada orang-orang luar sana bahwa UIN Malang adalah kita. Terima kasih.